Halo teman-teman, ini gue mau update bagaimana perjalanan sengketa hukum gue melawan oknum-oknum petinggi pajak ya, petinggi DJP terutama sampai ke Menteri Keuangan. Jadi kita kan menggugat para oknum-oknum petugas pajak ini ke pengadilan negeri ya, pengadilan negeri di Jakarta Selatan dan di Jakarta Pusat ya. Yang tergugatnya siapa? Tergugatnya ada si Oknum Suryo Utomo, mantan Dirjen Pajak, kemudian Oknum Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Oknum Kepala Kanwil, Jakarta Barat si Farid Bahtiar, dan Kepala KPP Cengkareng Hadi Susilo, dan para anak buah dia ya, yang semuanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu premanisme. Premanisme menolak gua untuk masuk ke kantor pajak, yaitu menghalang-halangi pekerjaan gue sebagai kuasa wajib pajak untuk melaksanakan tugas pekerjaan gue. Gue dihalangi atau tidak boleh masuk ke kantor pajak dengan alasan macam-macam aneh-aneh yang tidak berdasarkan hukum. Nah, itulah dalil yang gue ciptakan di pengadilan negeri ya. Nah, di pengadilan negeri Jakarta Pusat itu gue kalah semua. Kalah semua ya. Kita di jadi gue sih kurang kurang ngikutin lagi karena kita lihat ini hakim sudah oknum ya, hakimnya sudah berpihak kepada mereka. Jadi gue langsung tidak hadir lagi ke sidangnya, kemudian digugurkan. Antara digugurkan atau eksepsinya tergugat diterima. Oke. Jadi eksepsi tergugat diterima, artinya apa? Artinya pengadilan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang. Nah, pengadilan tidak berwenang berarti kan PN Jakpus lepas tangan nih, tidak mau kasih keadilan, tidak mau mengadili karena tidak berwenang. Kemudian kita masuk ke banding, kemudian ke kasasi lagi diproses di Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, uniknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini eksepsi tergugat ditolak, ya. Ini unik sekali teman-teman ya. Persepsi hakim di Pengadilan Jakarta Selatan tuh betul-betul menurut gua bagus banget ya. Mereka itu betul-betul tidak hanya sekedar melihat eksepsi, tetapi mereka betul-betul pengen menelaah material, pengen menelaah ini masalahnya apa sih, pengen dibantu gitu loh, pengen ngeberesin, pengen kasih keadilan kepada warga masyarakat gitu. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum, yaitu premanisme yang dilakukan oleh Suryo Utomo ya, mantan Direktur Jenderal Pajak yang sekarang merangkap jabatan menjadi Komisaris Utama Bank BTN, itu tidak diterima, eksepsinya ditolak. Oke, gua akan kasih lihat teman-teman ya, bagaimana uniknya perjalanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya kita juga udah hopeless ya ketika kita kalah di Pengadilan Jakarta Pusat. Wah, sulit nih lawan oknum nih, gila ya. Mereka pegang pegang anggaran, mereka mereka bisa aja mengancam hakim dan sebagainya yang kita tidak tahu terjadi apa nggak terjadi ya. Nah, ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Jadi amar putusannya seperti ini teman-teman. Amar putusannya adalah pengadilan mengadili menolak eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif tergugat. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aku. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan ini berakhir. Jadi luar biasa teman-teman ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan betul-betul pengen memberikan keadilan kepada warga masyarakat, pengen memeriksa bukti-buktinya, memeriksa saksi, memeriksa ahli sampai semuanya sampai terang benderang ini kasusnya. Masalahnya apa sih? Kenapa warga masyarakat sampai menggugat pejabat gitu loh? Pejabat kan digaji pakai uang rakyat. Kok bisa ribut sama rakyat gitu kan? Kan aneh, kan nggak masuk akal gitu. Jadi pemeriksaannya berlanjut, kemudian agendanya adalah penggugat gue memberikan bukti-bukti tertulis. Kemudian minggu berikutnya tergugat akan kasih bukti tertulis. Minggu berikutnya gue akan kasih saksi, minggu berikutnya gue akan kasih ahli, kemudian minggu berikutnya adalah saksi dan ahli dari tergugat. Nah, jadi kemarin sudah selesai di tanggal 25 Februari ya, gue memberikan keterangan surat-surat, bukti-bukti surat. Jadi PN itu pengadilan negeri untuk perdata, ya lu cuma dikasih surat doang, nggak diperiksa, cuma dikasih kasih surat doang, kasih dia udah, kasih hakimnya gitu. Dan surat itu harus dibikin dua rangkap ya. Satu adalah dikasih ke pengadilan, kasih ke hakim, yaitu yang sudah dikasih materai 10.000 dan dilegalisir di kantor pos. Yang satu lagi adalah dokumen aslinya sebagai pembanding. Jadi ini
yang dikasih pada hakim fotokopinya, yang dilegalisir di kantor pos dengan materai. Yang ini adalah aslinya sebagai pembanding, kasih dia lihat. Oke? Seperti itu terus, begitu seterusnya ya, setiap bukti seperti itu. Nah, bukti video, kan gua kasih bukti video, itu nggak diterima, karena bukti video nggak bisa dilihat oleh majelis hakim katanya ya. Jadi bukti video itu harus di screenshot atau di foto gitu, di screenshot, kemudian ditaruh di sebuah file Word, kemudian dikasih keterangan, kemudian barulah lu kasih ini, barulah lu jadikan PDF, barulah jadi bukti, gitu teman-teman ya. Nah, jadi video tidak diterima, tetapi video itu harus dipecah sebagai foto supaya bisa muncul di dalam file PDF. Oke? Nah, ini adalah bukti-bukti yang gue sampaikan nih. P1, P1A, P1B ya. Ini satu paket nih. P1A, P1B ini adalah somasi 1 yang gue kirimkan kepada si Surya Utomo ya. Waktu itu kita kirim somasi 1 dan ternyata dia tidak melakukan upaya niat baik ya. Tidak mau berniat baik, tidak mau membalas somasi kita sehingga kita harus maju ke pengadilan. Kemudian somasi kedua, P2A, P2B. Jadi surat somasi adalah satu bukti, resi kirim adalah satu bukti. Jadi ada dua bukti ya. Nah, ini somasi kedua dan somasi ketiga kita kirim dan tiga-tiganya tidak dijawab oleh oknum pajak namanya Surya Utomo ini ya. Dia mungkin merasa berkuasa, mungkin dia merasa sombong, arogan ya, sehingga ketika rakyat memberikan somasi, nggak peduli dia buang ke tong sampah aja, siapa lu gitu kan. Mungkin dia merasa bisa suap hakim, mungkin dia merasa bisa menguasai pengadilan dan sebagainya. Kita nggak tahu apa isi hati Surya Utomo ini sampai dia tidak mau menggubris surat dari wajib pajak gitu ya, dari masyarakat yang kasih dia makan gaji. Ya, mungkin dia merasa gue sudah komisaris di sebuah BUMN atau gimana gitu ya. Kita nggak tahu. Intinya kita nggak tahu apa isi kepala Surya Utomo. Nanti kita lihat kalau dia hadir di pengadilan, kita mau lihat, mau tahu apa sih isi hatinya dia ya. Kemudian P4 ini adalah PMK ya, PMK 17 tahun 2013 mengenai tata cara pemeriksaan. Di sini diperlihatkan bahwa tidak ada yang namanya larangan merekam di kantor pajak. Tetapi ada yang namanya kewajiban untuk memberikan hak hadir kepada wajib pajak. Ya. Jadi gua sebagai wajib pajak atau kuasanya, gua punya hak untuk hadir dan dia wajib memberikan gua hak hadir. Itu kata hukum, ya kata undang-undang, kata hukum. Ya, dan tidak ada satu celah apapun untuk menghilangkan hak gua atau menghapuskan kewajiban dari petugas pajak semata-mata karena gua sedang merekam di kantor pajak. Nggak ada ya. Tetapi itu muncul di nota dinas. Nah, nota dinas siapa yang bikin? Nota dinas yang bikin adalah Surya Utomo. Oleh karena itu, dialah premannya. Yang kita duga ya, dialah yang kita duga sebagai premannya, pelaksananya, bosnya, mastermind-nya, yang penjahatnya itu dia. Nah, itulah muncul dalil di gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ada Per 07 ya, Per Dirjen. Ini Per yang bikin Surya Utomo, kalau nggak salah ya. Nah, menyatakan bahwa pemeriksaan itu harus ada rekaman. Kalau gitu, gue rekam nggak salah dong. Apa salahnya gue rekam? Gitu kan. Kemudian ada SE 10 2017, SE 12 2016, ini sama semua ya, intinya wajib merekam. Jadi terbalik, DJP bilang tidak boleh merekam, justru ada 3 dasar hukum yang mengatakan wajib merekam, gitu ya. Jadi terbalik gitu, makanya kita sebut ini perbuatan melawan hukum atau premanisme ya. DJP di dalam eksepsinya selalu mengatakan bahwa ini adalah perbuatan tata usaha negara. Sehingga dia mau bilang pengadilan negeri tidak berwenang. Dia mau lempar ke petun, ya kan? Kalau petun ya gua kalah di petun karena petun itu pada tolol itu hakimnya ya. Tapi hakim petun di negeri Konoha, teman-teman ya. Hakim petun Indonesia mah pada bagus-bagus semuanya ya. Itu. Jadi mereka berusaha membelokkan narasinya bahwa yang terjadi di kantor pajak adalah kejadian tata usaha negara, adalah kejadian administrasi pemerintah, sehingga harus ke petun, sehingga PN tidak punya kompetensi relatif ataupun kompetensi absolut gitu. Tetapi mohon maaf kan hakim PN tidak bodoh ya, hakim PN melihat nih ada yang nggak beres nih, ya kan? Kalau kalau lu melakukan perbuatan administratif, kenapa nggak ada keputusan tata usaha negara yang diterbitkan? Kenapa tidak ada surat penolakan, gitu kan? Kan gue sudah minta surat penolakannya mana? Kalau memang ada, kan nanti gue bawa ke pengadilan tun, gitu kan? Surat kalau ada surat, tapi kan nggak ada surat, ya kan? Kemudian P8 adalah pasal 1365 ya. Ini pasal pasal ajaib dari pengadilan negeri ya. Di semua pengadilan negeri menggunakan pasal ini ya, 1365.
Seseorang yang bertindak sewenang-wenang seperti preman tanpa menunjukkan kewenangan dan cacat hukum dan sah dan tindakannya harus bertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara pribadi personal ya, tidak boleh melimpahkan kesalahan kepada institusi ataupun lembaga jabatannya. Dia nggak bisa bilang bahwa tindakan premanisme dia adalah tindakan tata usaha negara, tindakan pejabat, nggak bisa. Ini yang gue gugat pribadi, tindakan pribadi ini. Kemudian rekaman video perbuatan melawan hukum tanggal 25 Maret ya, teman-teman sudah tahu semua ya. Jadi waktu itu gue udah tanya gitu, "Mana dasar hukumnya?" Lu nggak jawab gitu loh, dia dia nggak bisa jawab dasar hukumnya. Kemudian gue tanya, "Siapa atasan yang lu maksudkan? Perintah atasan," dia bilang kan, "Perintah atasan yang mana?" Dia nggak jawab gitu kan. Kemudian penjelasan dan transkrip. Jadi video itu gue transkrip menggunakan AI ya, Gemini AI, tapi ini diminta oleh hakim diganti menjadi foto-foto, kemudian, keterangan, kemudian dibikin PDF. Jadi tidak ada bukti video. Kemudian rekaman video lagi, ini juga akan diganti. Jadi waktu di hari itu ada 2 kali gue merekam video ya. Kemudian kerugian material, nah gue kasih kerugian material itu ketika gue datang menggunakan taksi ya, taksi Bluebird, itu ada kerugian material. Kemudian kerugian material tambahan P12 juga ya, ada 2 kerugian material. Kemudian video Kompas TV. Nah, ini Presiden Prabowo ya, Presiden Prabowo mengatakan, "Rekam, rekam, dan siarkan." Rekam ya, Presiden yang nyuruh ya. Presiden Prabowo suruh kita menyiarkan, segera siarkan katanya, "Jangan terima penyelewengan," katanya. Tuh, kan Prabowo yang suruh. Prabowo suruh kita menyiarkan oknum pajak, dan sudah gue siarkan. Jadi gue ikutin Pak Prabowo, nggak salah dong gue. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita akan menunggu bagaimana persidangan Surya Utomo ini karena kita, tidak boleh diam ya ketika melihat pejabat publik yang bertindak sewenang-wenang seperti preman ya, seolah-olah negara ini punya neneknya dia gitu, seolah-olah negara ini punya bapaknya dia, sehingga suka-suka dia aja bikin aturan. Pokoknya lu tidak boleh merekam, kalau lu merekam, kami tidak mau layani katanya. Enak bener hidup lu, kalau gitu lu masih mau terima gaji? Oh masih mau, dia bilang kan. Lah gimana? Kewajiban kami bayar pajak wajib, tetapi hak kami untuk merekam nggak boleh. Gimana gimana si Suryotomo ini ya? Ya teman-teman, persidangan ini masih akan berlanjut ya, sampai kapan? Sampai dunia kiamat teman-teman ya. Pengadilan negeri ini bukanlah akhir ya. Begitu selesai pengadilan negeri ini selesai, menang ataupun kalah akan naik ke banding ya, ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi selesai, menang ataupun kalah akan naik ke Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung selesai, kalah ataupun menang akan naik ke PK ya. PK itu, peninjauan kembali ya ke Mahkamah Agung juga, tetapi pejabat tidak boleh PK ya, katanya sih putusan Mahkamah Konstitusi, pejabat tidak boleh PK. Namun dalam faktanya ya pejabat hajar aja, dia PK mah nggak peduli, tetap dia PK ya. Oke, sebentar video gue hilang. Nah gitu teman-teman ya, eee, jadi teman-teman bisa nggak lu menggugat seorang pejabat pajak atau pejabat pemerintah ke pengadilan negeri? Jawabannya bisa teman-teman ya. Sepanjang yang lu gugat adalah perbuatan melawan hukum, bukan keputusan tata usaha negara yang lu gugat ya, bukan katun yang lu gugat, bukan keputusan yang lu gugat, bukan surat, keputusan dari kantor pajak yang lu gugat, bukan. Yang lu gugat adalah perbuatan melawan hukum. Dan sudah terbukti, sudah terbukti ya di pengadilan Jaksel ini bisa dilakukan, eksepsi tergugatnya ditolak dan memang sudah ada bukti-bukti lain bahwa di pengadilan lain pun sebenarnya bisa loh ya, pengadilan berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perbuatan melawan hukum, walaupun PMH itu dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah. Bisa, teman-teman ya. Teman-teman tinggal gunakan kasus gue ini kalau mau jadi bukti ya, kalau Anda mau menggugat pejabat pajak atau pejabat pemerintah ke PN, lu bisa gunakan, keputusan gue nanti ya, keputusan PN gue, bahwa pengadilan negeri berwenang memutus sengketa terhadap pejabat tata usaha negara ya, karena yang digugat bukan, keputusan tata usaha negara, yang digugat adalah perbuatan premanisme. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.